Merekam diri sendiri atau nge-vlog sembari mengemudi motor tentunya sangatlah berbahaya. Hal inilah yang dialami Sartono, pria berusia 28 tahun, warga desa Penawarejo, Kecamatan Banjar, Margo Tulang Bawang. Sartono meninggal dunia setelah motor yang dikemudikannya bertabrakan dengan truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Indraloka, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat pada Selasa sore. Pengemudi truk langsung kabur. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat korban yang mengemudikan motor sembari merekam perjalanannya dengan sebuah kamera. Saat itu, korban tidak menyadari kendaraan yang dikemudikannya nyelonong ke jalur lawan. Motor yang dikemudikan korban pun akhirnya tertabrak truk dari arah lawan. Dari Simpang Penawar mau ke Palembang. Dia ngambil gambar mobil. Itu loh Bang, komunitas CCTV itu loh Bang. Dia posisi motong ke bergok mobil, jatuh ke lindes. Kemudian berapa orang korbannya? Dua Pak, satu nama Sartono, satu Danu. Yang meninggal ini namanya? Sartono. Orang mana? Orang Simpang Penawar. Saat kecelakaan, korban tengah membonceng seorang temannya bernama Danu. Teman korban selamat namun terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit di Unit 2 Tulang Bawang. Kasus kecelakaan ini ditangani Polres Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Samsul Hadi ditembak kakinya oleh tim Serigala Polres Lampung Utara karena berusaha kabur saat akan ditangkap pada Senin pagi. Akibatnya, sebelum dibawa ke kantor polisi, tersangka terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit untuk diobati kakinya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Rejomulyo, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Tersangka ditangkap karena terlibat kasus pencurian ternak sapi di 3 TKP di Lampung Utara. Tersangka mencuri sapi dari kandang dan dituntun sendiri untuk dibawa kabur. Kronologis penangkapan, pelaku ditangkap pada saat sedang melaksanakan istirahat di kediaman. Kemudian pada saat diamankan, pelaku melakukan perlawanan aktif terhadap petugas sehingga akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah sapi curian. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang mantan pegawai minimarket terlibat kasus perampokan di minimarket Kemiling, Bandar Lampung. Senin siang tersangka ditangkap polisi. Tersangka bernama Rohman, 23 tahun, warga Kedondong, Pesawaran. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api mainan dan 1 bilah pisau. Perampokan dilakukan seorang diri. Tersangka masuk ke minimarket yang akan tutup, lalu merampas uang senilai 1 juta rupiah setelah menodongkan senjata ke arah 2 pegawai minimarket yang masih berada di meja kasir. Tersangka sengaja mengenakan seragam minimarket yang diakuinya agar tidak dicurigai warga saat merampok. Kenapa kamu ngelakuin penodongan itu? Ya, karena ada desak biaya. Desak biaya utang atau gimana? Oh, bukan buat mabuk segala macam, bukan? Sudah berapa kali? Baru 1 kali. Kali ini. Kebetulan di dalam itu hanya 2 orang. Masuk ke dalam, ditodongkan, minta sejumlah uang. Perintahnya suruhkan masukkan uang ke dalam plastik itu. Karena kasir ini takut, akhirnya dimasukkan uang ke dalam plastik. Selanjutnya dikasihkan ke pelaku. Perampokan terungkap setelah 2 korban berteriak meminta pertolongan warga saat tersangka baru keluar dari minimarket. Warga yang mendengar teriakan kemudian menangkap tersangka bersama polisi. Tersangka kemudian ditangkap warga dan polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Kasus pengeroyokan terhadap Randy, seorang perawat di Puskesmas Kedaton, Bandar Lampung, masih dalam penyelidikan polisi sektor Kedaton. Hingga Senin siang, pelaku belum ditangkap. Kapolsek Kedaton Kompol Eri Hafri mengatakan pihaknya telah memeriksa 3 orang saksi terkait kejadian pengeroyokan perawat di Puskesmas. Dugaan para pelaku yang mengaku sebagai polisi dan keluarga pejabat Pemprov Lampung belum terungkap karena para saksi tidak ada yang mengenal pelaku. Saksi-saksi sudah beberapa yang sudah kita ambil keterangan, antaranya suster yang berada di tempat, itu juga korban. Belum ditemukan adanya seperti itu, informasi yang seperti itu, yang melibatkan adanya kerabat, saudara dari pejabat, tidak. Belum kita temukan, dan kami juga masih menyelidiki pelaku ini. Kasus pengeroyokan terhadap Randy, perawat Puskesmas Kedaton, terjadi karena korban tidak meminjamkan tabung oksigen kepada para pelaku. Padahal, keluarga pelaku tidak ada yang dirawat di Puskesmas tersebut. Pelaku datang langsung ke ruang rawat inap. Tiga katanya. Tiga itu. Itu mau mengambil paksa oksigen gitu lah bang ya? Nah, awal mulai gimana bang? Dia meminta untuk meminjam oksigen. Kurang paham juga. Nah, tapi memang posisinya memang karena oksigen itu mereka laju ada pemukulan. Iya katanya meminta gitu katanya. Kan nggak boleh kan, namanya oksigen ini kan untuk gawat darurat, takutnya ada pasien kesini. Jadi jangan. Kasus pengeroyokan terhadap korban Randy terjadi pada Sabtu dini hari. 3 pelaku yang mengaku sebagai polisi dan keluarga pejabat di Pemprov Lampung memaksa akan meminjam tabung oksigen di puskesmas tempat korban bekerja. Karena tidak ada keluarga pelaku yang dirawat di Puskesmas Kedaton, korban tidak meminjamkan tabung oksigen. Marah tidak berhasil meminjam tabung oksigen, para pelaku kemudian menganiaya korban. Hingga Senin siang, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.